Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anansyah dengan NIM 22441017 ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Globalisasi dan Ketimpangan Ekonomi Dunia atau Peluang dan Tantangan di Era Modern. Globalisasi ekonomi, kekuatan yang mengubah dunia. Yang pertama itu perdagangan dan investasi meluas. Globalisasi mempercepat perdagangan internasional, investasi dan mobilitas modal, menciptakan jaringan ekonomi global yang kompleks. Kedua, akses pasar global. Negara berkembang mendapatkan akses ke pasar global membuka peluang baru. Namun, manfaatnya seringkali tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, peran teknologi canggih dan liberalisasi pasar menjadi pendorong utama integrasi ekonomi yang semakin mendalam. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan yang meningkat di negara berkembang, yaitu pekerja berkeahlian tinggi unggul. Pekerja yang dengan keahlian tinggi di sektor teknologi dan manufaktur ekspor dan mendapatkan keuntungan besar dari globalisasi. Dua, sektor informal terpinggirkan. Sebaliknya, pekerja di sektor informal dan pertanian sering terpinggirkan, memperlebar jurang kemiskinan yang ada. Tiga, investasi terkonsentrasi. Contoh nyata, investasi asing lebih banyak mengalir ke kota-kota besar, meninggalkan daerah pedesaan dalam kondisi yang stagnan. Ketimpangan spasial atau lautan kemakmuran dan pulau kemiskinan. Di sini ketimpangan utara selatan, negara maju atau negara berkembang. Negara maju yang makin kaya itu mendorong negara maju terus mengakumulasi kekayaan melalui proteksi pasar dan teknologi canggih, dan juga ketergantungan komoditas. Negara berkembang terjebak dalam ekspor komoditas primer bernilai tambah rendah atau rentan terhadap fluktuasi harga global. Aturan perdagangan tidak seimbang. Organisasi seperti WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas sering memberatkan negara berkembang dengan aturan yang tidak seimbang, memperparah posisi mereka. Di sini dampak sosial dan politik ketimpangan ekonomi. Kesenjangan sosial itu ketimpangan ekonomi memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Kedua, ancaman stabilitas politik. Hal ini berpotensi untuk mengancam stabilitas politik dan memicu ketidakpuasan sosial. Tiga, pandemi memperburuk akses. Pandemi COVID-19 memperparah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang keempat, peluang pendidikan daring. Contohnya, anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang 20% lebih kecil untuk belajar daring dibanding anak kaya. Selanjutnya itu kesimpulan. Globalisasi telah membawa kemajuan luar biasa, tetapi juga memperdalam jurang ketimpangan pendapatan spasial dan antar negara-negara maju berkembang. Dampak sosial dan politiknya menuntut perhatian serius, seperti mengakui kompleksitas. Globalisasi adalah kekuatan ganda, membawa kemajuan sekaligus ketidaksetaraan yang mendalam. Kedua, kebijakan inklusif. Pentingnya kebijakan yang mengatasi kesenjangan pendapatan seperti geografis dan ketidakseimbangan global. Prioritas masa depan, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial harus menjadi inti untuk dunia yang lebih merata dan stabilitas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum